Alkisah di sebuah bukit yang jauh dari desa, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadis. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan, tanpa mempedulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debuan mengotori wajahnya. Ibu. Ada apa, Nak? Ibu kan tahu, setiap aku bangun tidur semuanya harus tertata rapi. Ibu udah nyiapin aku air hangat, dan segala macam. Kan kamu sudah besar, kamu harus membantu ibu, mengerjakan sendiri. Tapi kan ibu tahu, aku lagi sibuk. Kamu sibuk apa? Kamu sibuk dengan make upmu? Sang ibu hanya mengelus dada, hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Ayo ikut ibu ke sawah. Gak mau ibu, nanti kalau kuku sama kulitku kotor gimana? Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Aku kan lagi dandan, Bu. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Ibu pulang. Upahnya mana, Bu? Nah, ini dia. Mana itu untuk beli beras. Tapi pada aku habis, Bu. Kamu pintarnya cuma minta uang aja, nggak mau bekerja. Apa sih, Bu? Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil Tuhan, ibu tidak khawatir meninggalkanmu sendiri. Kita itu orang miskin. Siapa suruh kita hidup miskin? Lagian, aku nggak minta kamu jadi ibu aku. Baiklah anakku, ibu mohon kenalilah lingkunganmu. Jika ibu pergi dipanggil Tuhan, maka ibu akan tenang. Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibunya menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama pada pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Coba lihat wanita itu, cantik sekali kan? Iya ya, seperti bidadari surga. Bahkan dia lebih cantik daripada bunga mawar. Iya, aku ingin mendengarnya. Tapi yang di belakangnya siapa ya? Entahlah dia siapa. Mau kemana? Kenalan lah, aku ikut. Di lain sisi, para perempuan pun turut membicarakan kehadiran mereka. Kalian lihat tidak wanita tua yang di belakang gadis cantik itu? Iya, aku melihatnya. Kasihan ya. Sungguh kasihan. Siapakah yang membawa keranjang belanjaan di belakang wanita cantik itu? Apakah mungkin dia itu? Jangan berpikir macam-macam. Di antara orang yang melihat itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Hai cantik, siapa yang di belakangmu? Apakah itu ibumu? Bukan. Dia budakku. Apakah yakin itu bukan ibumu? Yakin, aku yakin dia itu budak aku. Pergi sana. Ya Allah, astagfirullahaladzim, jangan begitu. Kamu tidak boleh seperti itu. Walaupun dia budak, dia juga manusia. Kamu harus menghargainya.
Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Tuhanku, mengapa anakku durhaka seperti ini? Kutuklah dia menjadi batu. Oh ibu, maafkanlah aku ibu. Aku telah menjadi anak yang durhaka. Ibu. Anak gadis itu terus menatap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapatkan kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Itu untuk makan. Aku telah menjadi anak yang durhaka.